Beralih informasi lainnya pemirsa, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, kali ini Roy mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti kerugian terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Kasus hukum terkait tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali memanas. Di tengah masih bergulirnya pra-peradilan kedua, Roy Suryo kembali mengambil langkah hukum dengan mengajukan permohonan pra-peradilan ketiga ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berbeda dari dua permohonan sebelumnya, kali ini Roy Suryo mengajukan gugatan yang berfokus pada tuntutan ganti rugi terhadap jajaran Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan. Tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan, hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. Pengajuan ini menjadi babak terbaru dalam rangkaian upaya hukum yang ditempuh Roy Suryo terkait penanganan kasus tersebut. Sebelumnya, pada pra-peradilan pertama, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan Roy Suryo dengan menyatakan tindakan penggeledahan, penangkapan, dan penahanan yang dilakukan penyidik cacat formil serta tidak sah menurut hukum. Namun permohonan rehabilitasi nama baik yang diajukannya ditolak. Di sisi lain, pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo untuk menguji sah atau tidaknya penetapan dirinya sebagai tersangka hingga kini masih berlangsung di PN Jakarta Selatan. Dengan pra-peradilan ketiga yang kini menuntut ganti rugi, proses hukum terkait kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo kembali menjadi sorotan karena sejumlah gugatan diajukan secara beruntun terhadap aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait dengan kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Ya, pihak Jokowi yakin bahwa taktik buying time yang dilakukan Roy Suryo telah menghambat proses hukum. Pihak Joko Widodo menuding pengajuan gugatan pra-peradilan yang dilakukan berkali-kali oleh Roy Suryo terkait kasus dugaan ijazah palsu merupakan siasat untuk mengulur waktu pemeriksaan dan persidangan. Pihak Jokowi menilai pengajuan pra-peradilan yang dilakukan berulang kali oleh Roy Suryo hingga gugatan kedua dan ketiga tidak logis dan hanya sebagai taktik buying time atau menghambat proses hukum. Dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ngulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan, sesuai ketentuan KUHP pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukumnya sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan. Kubu Jokowi berpendapat bahwa permohonan pra-peradilan sudah tidak relevan lagi karena perkara pokoknya sendiri sudah memasuki tahap persidangan di pengadilan. Tim Liputan Anyus melaporkan. Kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Ya, dampak pada serangan Iran, pangkalan Amerika Serikat terbakar hebat.
Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Puluhan drone dikerahkan pada serangan ini. Dampak pada serangan drone milik pasukan IRGC, pangkalan Amerika Serikat di Kuwait terbakar hebat. Sebelumnya, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Kamis malam waktu setempat. Hal ini memperpanjang rangkaian serangan Washington terhadap Iran yang telah berlangsung selama 6 malam berturut-turut. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan pesawat tempur lepas landas, rudal diluncurkan dari kapal perang, serta ledakan di sejumlah lokasi yang tidak disebutkan secara rinci. CENTCOM menyatakan gelombang serangan terbaru menghantam puluhan target militer Iran termasuk fasilitas pengawasan pesisir, sistem pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim. Pemirsa, militer Amerika Serikat mengklaim telah menghancurkan sebuah menara pengawas di pesisir Teluk Oman yang disebut menjadi bagian dari jaringan pengawasan maritim Korps Garda Revolusi Islam Iran. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan sebuah serangan menghantam fasilitas menara pengawas di pelabuhan Syahid Kalantari, Shah Bahar di pesisir Teluk Oman. Serangan tersebut memicu kepulan asap tebal yang membumbung tinggi ke udara. Bahkan CENTCOM mengklaim bahwa menara ini merupakan bagian dari jaringan pengawasan maritim milik Korps Garda Revolusi Islam atau IRGC. Menurut pihak Amerika, fasilitas tersebut digunakan untuk memantau pergerakan kapal-kapal komersial yang melintas di Selat Hormuz. Otoritas Iran belum memberikan tanggapan resmi atas klaim serangan tersebut. Pemirsa, kebakaran hutan besar melanda timur laut Spanyol dan terus meluas hingga menghanguskan ribuan hektar lahan. Kebakaran hutan Ores terus mengamuk di wilayah timur laut Spanyol dengan luas area terbakar diperkirakan bahkan mencapai 12.000 hektar. Petugas pemadam kebakaran bersama dengan unit darurat militer Spanyol berjuang menghentikan laju api yang mengancam kota Un Castillo yang sebelumnya telah dievakuasi. Sementara asap tebal dan kobaran api terus menjalar di antara hutan dan semak belukar. Pemerintah pusat dan otoritas daerah terus mengkoordinasikan upaya pemadaman demi mencegah kebakaran meluas dan mengancam lebih banyak pemukiman. Pemirsa, longsor besar menerjang wilayah Chongqing, China. Lebih dari 10 bangunan tertimbun batu dan juga tanah. Longsor berskala besar menerjang Kabupaten Otonom Pengshui, Chongqing, China. Rekaman dari lokasi menunjukkan parahnya kerusakan dengan bangunan-bangunan yang tertimbun material longsor. Sementara polisi menutup kawasan tersebut untuk mempermudah proses evakuasi dan penyelamatan. Lebih dari 1.100 warga telah dievakuasi dan setidaknya ada 10 orang berhasil diselamatkan. Tim gabungan masih menyisir timbunan batu dan tanah di tengah ancaman pergerakan lereng susulan. Belum ada informasi mengenai jumlah korban meninggal ataupun warga yang masih hilang. Pemirsa, gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah selatan Meksiko. Guncangan kuat memicu mengeluarkan peringatan tsunami. Pemirsa, gempa bumi bermagnitudo 7,4 mengguncang wilayah selatan Meksiko pada Jumat waktu setempat. Menurut Badan Survei Geologi Amerika Serikat, epicentrum gempa berada di lepas pantai Puerto Madero, negara bagian Chiapas dekat perbatasan Meksiko dan juga Guatemala. Guncangan yang terasa sangat kuat memicu kepanikan di berbagai daerah. Gedung-gedung bergoyang hebat memaksa warga berlari menyelamatkan diri. Sistem peringatan tsunami Pasifik yang berpusat di Hawaii mengeluarkan peringatan tsunami menyusul potensi gelombang yang dapat menghantam sejumlah wilayah pesisir. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban jiwa maupun kerusakan besar akibat gempa tersebut.
Pemirsa, lubang ambles raksasa muncul secara tiba-tiba di tengah kawasan pemukiman kota Novosibirsk di Rusia, memicu kepanikan warga. Sebuah lubang ambles raksasa muncul di lingkungan Gorsky, kota Novosibirsk, Rusia. Lubang tersebut memiliki diameter sekitar 50 meter dan kedalaman mencapai 15 meter, menyisakan kawah besar di dekat kawasan pemukiman. Bahkan petugas mengerahkan alat berat untuk melakukan terkait dengan menangani lubang yang mengancam lingkungan sekitar. Bahkan kerusakan lingkungan sekitar pun memicu longsoran tanah hingga membentuk lubang raksasa yang menelan sebagian area parkir dan juga beberapa pohon. Petugas terus melakukan perbaikan termasuk memompa air dari lokasi dan memperkuat dinding lubang demi mencegah terjadinya amblesan susulan.